Super, Laude Pak Werdi. Pak Boy, bisa Silakan, Pak. memberikan penjelasan terkait dengan dua pertanyaan tadi? Iya, saya ingin berbagi karena ada kepala BNP. Iya, benar sekali Pak. Baik. Boleh, silakan. Terima kasih untuk Mbak Ibu Nurul. Nurul. Bu Nurul ya. Ya, Terima kasih nih pertanyaannya bagus sekali. ya benar. Mengenai perlindungan anak, dalam hal ini ketentuan Undang-Undang 35 tahun 2009 itu juga dipayungi oleh Undang-Undang nomor 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak. Di sana ada ketentuan bahwa untuk usia di bawah 18 tahun maka ada perlakuan khusus. Dalam proses penegakan hukum sendiri untuk penyalahguna narkoba, kita melakukan yang disebut dengan tim asesmen terpadu. Ya, kalau itu dikatakan diungkap oleh Polda, maka Polda bersama-sama dengan Kejaksaan, dengan asesmen BNN akan rapat bersama untuk menentukan kasus tersebut, apakah akan diproses lanjut sampai ke pengadilan atau tidak. Sehingga intinya proses itu akan berjalan terbuka dan bisa bisa diikuti oleh keluarga, ya, di mana kita sama-sama melindungi anak yang bersangkutan yang di bawah umur 18 tahun itu. Jangan lupa sebagaimana juga selama ini sudah dilakukan oleh Mabes Polri ketika menemukan kasus-kasus anak, kita juga akan melibatkan KPAI ya di daerah tingkat provinsi. Itu yang dilakukan. Artinya perlindungan anak, penegakan hukum narkoba yang terjadi pada anak-anak itu kita tetap berpegang pada aturan-aturan yang ada. Itu saja, terima kasih. Jadi Ya, maksudnya direhabilitasi begitu ya Pak ya? Atau Ya. semacam itu ya? Hasil asesmen yang akan menentukan apakah akan diproses proses penuntutan atau cukup langsung direhabilitasi. Oh, Iya. Ya. baik. Betul. Yang itu tadi? Yang Iya, Pak, itu nanti akan saya jawab ya Pak Budi baik. ya. Iya, silakan. Tapi dari beliau ini yang jelas, kalau kaitan anak kan kita ada Undang-Undang Peradilan Anak. Iya. Undang-Undang nomor 11 tahun 2012. Jadi yang dikategorikan anak ada perlakuan khusus. Tadi beliau sampaikan proses asesmen, bisa saja dalam proses penyidikan itu tidak dilakukan penahanan tetapi proses hukum tetap berjalan. Dan bagaimana mekanismenya ada asesmen tadi ya, beliau sampaikan. Apakah ini berkaitan pengguna atau tidak? Bisa saja dia bukan seorang pengguna tetapi tadi dikatakan sebagai kurir gitu kan ya. Tapi dia dinilai keterlibatannya sampai seperti apa. Kemudian tadi dari FKPM kan kalau kita lihat ada kaitan masalah lalu lintas ya. Jumlah kendaraan yang semakin tumbuh berkembang. Kita bangga masyarakat kita daya belinya meningkat, jumlah kendaraan bertambah. Artinya berarti masyarakat kita tambah makmur, punya kemampuan, pembangunan berjalan dengan bagus sehingga masyarakat kita memiliki daya beli yang tinggi untuk membeli kendaraan bermotor. Di satu sisi infrastruktur kita terbatas. Nah ini juga kami yakin ini menjadi bagian dari pemikiran pemerintahan provinsi ataupun kabupaten kota. Pasti berkaitan dengan masalah infrastruktur, tentunya kualitasnya semakin ditingkatkan. Katakanlah kalau volume jalan sudah tidak imbang lagi, pasti harus dipikir jalan-jalan baru, alternatif yang memperpanjang ruas jalan. Itulah salah satu solusi dalam rangka pembangunan. Kita doakan semoga pemerintah daerah terus mengembangkan untuk mengatasi kelebihan kendaraan. Sama seperti di Jakarta kan. Kalau di Jakarta sekarang dibikin MRT, nanti ada subway lagi yang dalam konteks misalkan flyover ya maksud saya. Seperti di depan kantor Mabes Polri itu sekarang flyover panjang sekali. Itu hanya ingin menambah ruas jalan. Kendaraannya bertambah, ruas jalannya kurang, akhirnya ditambah lagi di atas. Demikian juga jalur busway dibikin bagus sedemikian rupa agar orang tidak banyak pakai kendaraan pribadi. Pilihlah
kendaraan bus yang melalui jalur busway dijamin tidak terkena kemacetan. Itu adalah salah satu bentuk-bentuk solusi. Kemudian berkaitan dengan yang berikutnya, tenaga kerja asing ya. Ini juga menjadi sebuah fenomena yang kalau kita lihat, kita senang ada investor datang bekerja di daerah kita, tetapi memang tentu antara dinas ketenaga kerjaan dengan kepolisian, dengan pemangku kepentingan seperti imigrasi harus berkoordinasi, rajin, database-nya di-share satu sama lain untuk dilihat orang ini dilengkapi dengan visa yang benar atau tidak. Visa, jangan-jangan visa turis tapi melakukan pekerjaan, itu tidak boleh. Jadi kalau dia tenaga kerja, dia harus punya visa tenaga kerja. Demikian juga kelengkapan lainnya. Sebenarnya pemerintah sudah menentukan yang namanya labor skill itu boleh. Tetapi unlabor skill itu umumnya tidak diperkenankan. Jadi labor skill itu setingkat supervisor, manager, yang diharapkan untuk unlabor skill itu diberikan kesempatan tenaga kerjanya kepada masyarakat kita agar masyarakat kita tidak hilang kesempatan tenaga kerja ataupun mencari nafkah. Karena kalau nanti semua orang asing yang ada di sini, bangsa kita nanti bisa-bisa tidak dapat pekerjaan. Kira-kira seperti itu. Baik. Pak Kapolda, karena itu ada Kapolda. spesifik ya Pak ya. Seperti tadi disampaikan oleh Pak Febri. Ya. Apakah Bapak juga akan menanggapi hal itu, silakan. Ya, tadi yang disinyalir itu mengenai daripada orang asing Taiwan yang bekerja di KIP, Pak. Jadi gini Bapak sekalian, bahwa perusahaan yang menggunakan orang asing jelas dia sudah melaporkan kepada kita, Pak, bahwa dokumen apa yang dilengkapi dan lain sebagainya. Jadi sampai saat ini kita masih juga melihat apabila memang dokumen tersebut harus dioncei ataupun diperhatikan. Sampai saat ini semua perusahaan yang menggunakan daripada tenaga asing itu sudah melaporkan kepada kita. Namun demikian disinyalir bahwa mereka sebagai pengguna narkoba dan sebagainya itu memang sedang kita lakukan pendeteksian dan penyelidikan benar tidaknya informasi tersebut. Yang jelas bahwa siapapun perusahaannya yang menggunakan tenaga asing, jelas dia sudah melaporkan kepada kita dengan segala dokumennya. Apabila berkaitan dengan masalah narkoba, kita tidak bisa menyentuh begitu aja sepanjang kita tidak tahu persis bahwa ada informasi yang lebih jelas terhadap yang bersangkutan. Namun demikian ini sudah menjadi PR kita juga untuk kita lihat ke depannya nantinya. Saya rasa demikian, Pak. Iya, terima kasih. Baik, terima kasih. Tepuk tangan dulu dong Tepuk tangan. untuk kita Iya. semua. Baik, oke. Ibu Nurul, Ya, gimana? udah ya, Pas jelas ya? Pak Ferdi juga. Pak Ferdi, Iya, jelas ya? seperti itu Pak. Baik. Jawabannya lengkap itu Pak. Kita sejenak coba kita selingin ya. Iya. Nanti yang mau tanya, ini sudah banyak yang nunjuk tangan lagi. Iya. Sebetulnya, silakan. Iya. Dikustik. Dikustik. Oke. Kasih Ayo, tepuk tangan kasih dong. tepuk tangan. Iya, sama Dikustik. Tepuk tangan yang meriah buat Dikustik. Terima kasih.
Hey, diskustik. Aduh, Mantap. rancak bana kok. Rancak bana. Kata orang Sumatera Barat. Iya. Kata orang Sumatera Selatan, bagus nian. Bagus nih kalau orang Bangka. Kata orang Bangka, Betepur. bertepur. Kata orang Iya, bertepur, Jawa, ya. wapi tenan. Kayak gitu ya. Makasih Dikustik. Mas Bro, Mas Bro. saya sama dengan Pak Wakapolda tadi. Apa? Dengan tidak mengurangi rasa hormat, yuk kita minta tolong Pak Kadif nyanyi yuk. Oh iya. Berani nggak? Coba berani Kalau nggak? saya sih nggak berani. Mas Bro aja. Saya Ini sih nggak benar-benar, berani. Bapak dengan tidak mengurangi rasa hormat Pak Boy sebagai sahabat rakyat, kami mohon Bapak memberikan satu lagu untuk rakyat Indonesia, untuk rakyat Bangka Belitung. Iya. Dan karena acara ini bisa disaksikan di seluruh dunia Pak, dimanapun ada jaringan internet. Jadi Bapak kami sangat mohon. Kalau saya nggak salah beberapa kali saya dengar lagu Bapak ini nyanyi walaupun langit pada malam na 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 na, kayaknya sih itu kalau nggak salah, tapi syukur kalau malam ini Asik lantunan melodinya. ya, tepuk tangan dong. Iya. Sedap. Nah, Menambah kepedihan, asik. ku akan pergi. Meninggalkan dirimu, menyusuri hidupku. Janganlah kau bimbang, Dan jangan kau ragu, Berikanlah senyum. Ya, semua ikut jadinya Pak. jumpa lagi. Aku pergi akan lama, hanya sekejap saja ku akan kembali lagi, asalkan engkau tetap menanti. Iya. Sebentar Pak. Mas tolong naikkan setengah Mas. Naik setengah aja Mas. Oke, naik setengah Mas. Jangan dong. Oke. Cocok. Ku akan pergi Ya. meninggalkan diri, Iya. menyusuri liku. Asik. Bulan bersinar seakan indahnya, namun menambah kepedihan. Ku akan pergi meninggalkan dirimu, menyusuri liku hidupmu. Janganlah kau bimbang dan jangan kau ragu, berikanlah senyuman padaku. Semuanya. Selamat tinggal kasih, sampai kita jumpa lagi. Aku pergi takkan lama, hanya sekejap saja ku akan kembali lagi, asalkan engkau tetap menanti. Tinggal kasih sampai kita jumpa lagi. Aku pergi takkan
Iya. Iya. Kita akan tetap menantikan Bapak di sini, Pak. Iya. Baik. Kelakon bahasa Inggrisnya. Kelakon. Baik. Terima kasih Pak. Kami sangat tersanjung Bapak memberikan hiburan kepada kami malam ini karena Iya. Bapak untuk rakyat. Terima kasih banyak. Baik, Mas Bro. kita lanjutkan lagi. Lanjut dong. Lanjut. Kita harus lanjutkan. Ada 2 lagu berturut-turut. Sedap juga kita ya. Tenang ya. Beda banget malam ini. Beda sekali. Beda. Iya. Aku pergi tak akan lama, berarti tidak terlalu lama lagi Akan datang. kembali lagi ke sini. Iya. Begitu. Iya. Bersama-sama dengan masyarakat Bangka Belitung. Kita Iya. tunggu aja Mas Bro. Pasti datang, kita tunggu aja. Misalnya tahun baruan bersama dengan masyarakat Babel misalnya Iya, begitu kan. ah. Dengan netizen yang lain siapa tahu. Siapa tahu, betul. Waktunya berkesempatan dan seterusnya kan begitu. Iya. Baik. Bapak Ibu sekalian hadirin, teman-teman saya yang hadir di Warung Kopi Latrasi pada malam ini. Anda yang ada di rumah, tentu tadi juga Anda ikut bergoyang sedikit dengan lagu yang sudah ya Anda kenal, mudah-mudahan begitu. Oh ya, kabarnya ada yang nggak enak badan. Kami doakan di sini dari ruang ini, dari acara ini mudah-mudahan Anda yang tidak enak badan segera sembuh, bisa bercengkrama bersama keluarga kembali, bisa berbahagia kembali bersama-sama dengan keluarga. Mudah-mudahan cepat sembuh ya. Amin. Kalau yang nggak enak badan. Iya. Baik. Baik. Kita beri kesempatan kepada teman-teman lagi di sisi sana. Ya. Baik. Kami persilahkan. Silakan. Satu. Kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Namanya Udah, siapa ya? Dah. Udah, ada ya? Mana ya? Udah, nggak kelihatan Pak. Itu Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dodoy dari aktivis anti narkoba Bangka Tengah. Selama perjalanan kami di aktivis narkoba Bangka Tengah, selain narkoba, kami juga menemukan penyalahgunaan seperti Aibon dan minuman komik. Yang jadi masalahnya efek dari Aibon ini, efek jangka pendeknya kadang lebih hebat dari narkoba. Seperti kita ketahui, seperti kasus pembunuhan yang terjadi pada tenaga honorer beberapa bulan yang lalu, itu pelakunya anak-anak yang pecandu Aibon. Mungkin secara hukum Aibon dan komik ini tidak bisa ditindaklanjuti karena tidak ada aturan atau undang-undangnya. Nah, pertanyaan saya, langkah apa atau aturan apa yang harus dibuat untuk menanggulangi ini semua? Karena kita selama ini mungkin fokus pada narkoba, tapi hal-hal seperti ini kadang lebih parah dari narkoba. Oke. Sekian dan terima kasih. Terima kasih Pak Dodoy. Iya Pak Dodoy. Oke, itu contoh kasus saja di Bangka Belitung, di daerah Iya, lain juga ada. Saya pernah syuting itu dulu di bawah jembatan di suatu kota, di salah satu kota juga terjadi seperti itu Pak. Aduh, orangnya banyak, anak-anaknya banyak, teler-teler begitu kan. Iya. Bingung juga saya. Baik, satu ya. Pak, mohon izin saya langsung ke penanya berikutnya ya. Kita Sebelah berikan sini. kesempatan. Satu. Satu orang saja Mas. Sekarang di sini deh. Silakan Mas yang pilih. Saya yang pilih. Mas Bro, pilih. Ini aja nih, Mas ini dari tadi udah nunjuk tangan. Oke. Ah, kasihan. Lanjut, Ya, Mas. silakan. Sampaikan. Silakan. Nama Nama singkat aja ya Pak ya. Terima kasih. Nama saya Ricky dari Bangka Tengah. Jadi pertanyaan saya Pak, saya fokus kepada arah kita malam hari ini. Tema kita adalah kepada netizen. Maka saya dari Bangka Tengah ingin menyatakan bahwa pertama, terima kasih kami kepada Kapolres Bangka Tengah, AKBP Prengki, Pak Prengki yang sangat aktif sekali di dunia maya. Iya, tepuk tangan. Ini nggak ada, ini benar-benar jujur dari hati saya selaku netizen, dan saya juga diundang melalui Facebook mungkin Pak Kapolda tahu keaktifan beliau, Oke. dan mudah-mudahan pulang ini saya dikasih bonus nanti. Baik. Lanjut. Ya, jadi Pak, sampai hari ini, malam hari ini saya melihat, saya juga masih mantau di dunia internet, beliau masih menerima masalah seperti laporan-laporan
tentang pencurian lada. Kemudian yang sangat saya termasuk dari kepolisian Bangka Belitung, ketika di-share di Facebook dan yang lain-lain masalah pertambangan, tiba-tiba ada statement Pak Kapolda untuk segera tambang-tambang ilegal di Bangka Belitung untuk segera disikapi. Oke, Dan di Mas. Bangka Tengah juga sudah disikapi. Oke, Kemudian Mas. Pak, ini yang saya tanyakan adalah sejauh mana Pak Boy batasan-batasan yang boleh dan tidak boleh di media sosial. Oke. Itu yang cybercrime itu seperti apa sih yang boleh tidak boleh. Kemudian Pak, tadi Pak Boy berbicara tentang menuju radikalisme. Pak Boy, ciri-cirinya Pak Boy itu untuk menuju radikalisme itu tentu semuanya kan pasti melalui doktrinisasi yang baik-baik, sehingga kita saja sulit untuk membedakan seperti apa yang menuju ke arah radikalisme. Kemudian yang kita lihat juga, tentu saya secara pribadi melihat kalau kita melihat radikalisme atau terorisme arahnya ke arah sana, bahwa ada ancaman yang lain kalau kita fokus kepada terorisme, tetapi perpecahan juga antar beda agama, kemudian suku, bahkan perpecahan terhadap yang kadang-kadang satu agama. Ini mungkin tidak mengarah kepada terorisme, tetapi ini perpecahan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Nah, seperti apa tindak lanjut dari Divisi Humas Mabes Polri untuk mengatasi di tengah keterbukaan informasi, dan bagaimana apa yang membedakan ini masuk ke dalam tidak boleh, ini boleh, ini tidak boleh. Itu yang seperti itu yang saya rasa masih sangat membingungkan di tengah-tengah masyarakat. Terima kasih, sekian dari saya. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Riki ya. Mas Riki ya. Baik. 2 pertanyaan tanpa harus kami ulangi lagi Pak. Mari kami persilahkan. Pak Dodoy. Iya. Pertama mengenai masalah zat, zat. untuk adiktif ya. Zat adiktif. Membuat kita menjadi edik ya. Ya. Memang kita prihatin. Banyak juga obat-obatan dalam jumlah dosis tertentu dipakai karena dianggap lebih murah. Demikian juga Ibon ya, itu dipakai untuk ya dalam tanda petik istilahnya untuk teler ya. Itu terjadi memang di tengah-tengah generasi muda kita. Ini menurut hemat kami tantangan kita semuanya untuk bisa melihat, mendeteksi apakah ada penyimpangan-penyimpangan seperti ini. Biar bagaimanapun intinya itu kan adalah sesuatu yang merusak kesehatan. Seperti misalkan ada juga orang senang mengoplos jamu, ditambah ini, ditambah mungkin baygon aja yang nggak ditambahin ya. Minuman oplosan Pak Ya, terkenal. itu tujuannya untuk itu, menikmati kenikmatan yang menurut dia ada perubahan, mungkin menjadi enak dalam berhalusinasi dengan zat-zat itu ya. Ini berbahaya. Jadi masyarakat kita termasuk yang sangat kreatif. Dia tidak bisa dapatkan sesuatu yang jalur normal, tetapi dia cari yang kira-kira seolah-olah ini umum barangnya tetapi dipakai oleh dia. Bahasa Bapak itu loh Pak. Iya, Kreatif itu kan kreatif gitu ya Pak ya. iya, Ibon itu kan di toko-toko banyak kan. Dijual Tapi bebas Pak. Iya. orang nggak curiga beli Ibon, tapi Iya. dipakai buat mojok, dia teler, dia hisap-hisap, itu terjadi. Iya. Jadi itu adalah bentuk-bentuk kreativitas yang negatif, Siap. yang tentunya para orang tua, kita semua, tokoh masyarakat, tokoh agama, kita jaga, kita bentengi generasi muda kita agar tidak terjebak kepada hal-hal yang itu. Iya. Jadi intinya itu tidak bisa dalam sisi penegakan hukumnya saja yang kita kedepankan, Betul. tapi kita harus proaktif mencegah penyimpangan-penyimpangan seperti ini terjadi di kalangan generasi muda kita. Ya. Semualah kita lapisan masyarakat untuk bersatu padu akan lebih efektif untuk meminimalisir segala bentuk penyimpangan. Siap. Itu yang pertama. Yang kedua, bentuk batasan-batasan yang keliru. Tentunya cukup banyak contoh-contohnya sebenarnya. Seperti kalau kita mengacu kepada hukum positif saja, kita tidak boleh
berjudi online, tidak boleh itu. Larangannya ada di pasal 27 ayat 1 kuhp berkait dengan perjudian. Kemudian tidak boleh kita melakukan penghinaan, fitnah kepada orang lain. Kemudian kita tidak boleh menebar berita bohong ataupun segala sesuatu yang bernada kebencian terhadap isu-isu sara. Tidak boleh. Di dalam pasal 28 ayat 2 Undang-Undang nomor 11 tahun 2008 ITE. Berkaitan dengan yang lain-lainnya seperti radikalisme, sekarang ini radikalisme sangat efektif disebarluaskan melalui medsos. Dia bisa jadi yang menyebarkan itu, yang punya portal, akun atau website itu bukan di Indonesia. Dia mungkin entah ada di mana-mana, di negara-negara tertentu. Tetapi oleh karena ini adalah yang sifatnya borderless ya, jadi tidak ada batas. Kita di sini kita bisa mengkonsumsi informasi yang disebarluaskan oleh orang-orang dari belahan dunia lain. Itu berkaitan dengan nilai-nilai yang tidak sejalan dengan nilai-nilai bangsa kita. Seperti misalkan isu di Timur Tengah nih, ISIS ya. ISIS itu mereka memerangi sama-sama agama juga. Yang beragama Islam, yang mengaku beragama Islam memerangi orang yang beragama Islam. Itu terjadi. Mereka ada latar belakang, background, motif-motif tertentu yang tidak perlu kita contoh itu di sini. Jadi ini berkaitan isu sektarian, isu yang terjadi di antara umat Islam, mungkin lain pemahaman, lain garis politiknya, itu terjadi di Timur Tengah. Kalau itu dijadikan contoh bagaimana mereka memerangi warga Irak, memerangi warga Irak sendiri atau tetangganya Suriah, diperangi oleh warganya sendiri oleh karena beda kelompok. Mereka sama-sama umat Islam tapi mereka memerangi saudaranya yang seagama, seiman. Itu juga tidak cocok untuk kita contoh dan kita wujudkan di sini. Karena kita negara yang berdasarkan Pancasila, menghormati perbedaan, toleransi beragama dijamin di sini, diharapkan, kemudian kebebasan umat beragama untuk memeluk agama, menjalankan syariat agama sesuai dengan keyakinannya masing-masing itu dijamin oleh negara. Jadi perbedaan-perbedaan itu adalah kekayaan anugerah dari Tuhan yang Maha Kuasa kepada kita, tetapi sekaligus merupakan sebuah kerawanan-kerawanan. Karena isu sara itu sangat rentan untuk diprovokasi dan itu berkaitan dengan suatu sikap emosional ya, yang bisa memicu sikap emosional dengan cepat dari kita sesama umat beragama. Karena kita adalah bangsa yang majemuk, bangsa yang mengakomodir segala berbagai jenis agama yang ada, dan kita mengutamakan hidup rukun di antara warga masyarakat walaupun berbeda agama, suku, dan tentunya termasuk ras. Kita berharap nilai-nilai luhur inilah yang harus kita jaga. Jadi semangat kebersamaan dalam memelihara nilai-nilai luhur bangsa yang diatur di dalam atau yang terkristalisasi dalam nilai-nilai Pancasila itu adalah menjadi sebuah pilihan untuk perekat di tengah perbedaan bangsa kita. Jadi Pancasila itu adalah perekat perbedaan kemajemukan bangsa. Oleh karena itu semua warga bangsa harus tunduk kepada nilai-nilai itu. Kalau dia mengadopsi nilai-nilai yang di luar sana tadi, yang katakanlah digembar-gemborkan oleh ISIS melalui medsos, nggak laku. Jadi di sini berbenturan dengan aparat negara, berbenturan dengan Polri, berbenturan dengan TNI. Karena apa? Polri, TNI, garda negara. Dia penjaga konstitusi negara, penegak hukum. Harus memberikan kepastian hukum kepada masyarakat. Kalau ada yang menyimpang, pasti berhadapan dengan aparatur negara. Dan Polri, termasuk TNI, berada di depan bagi mereka-mereka yang mencoba menyimpang dari nilai-nilai luhur bangsa itu. Karena ini adalah warisan dari pendiri bangsa ini, atau istilahnya founding fathers kita. Warisan yang harus kita jaga oleh generasi muda, oleh kita semuanya, sampai kapanpun selama Republik Indonesia tetap berdiri. Baik, makasih. Terima kasih banyak. Baik, terima kasih. Beri tepuk tangan yang meriah untuk kita Ya. semua malam ini. Baik, Silakan. Mas Bro, Ya, tanpa terasa kita dibatasi waktu. iya benar. Tetapi
ya mudah-mudahan lah ya. Ya. Kita lain waktu akan bisa ngobrol seperti ini lagi di warung Ya. kopi yang sama ataupun di warung kopi yang lain. Tetapi tanpa harus kita simpulkan pada malam ini. Ya. Kita masing-masing punya persepsi yang positif terhadap penjelasan terhadap tema sentral kita pada malam ini. Santun bermedia sosial, Santun berlalu lintas dan narkotika. Hindari segala bentuk narkoba. Narkoba, benar sekali. Bapak sekalian, para narasumber, kami berterima kasih atas kehadiran bapak-bapak, Pak Kadif Humas, Mabes Polri, Bapak Kapolda, Bapak yang lain semuanya, hadirin juga teman-teman dari seluruh daerah di Bangka Belitung. Ya, Bangka Belitung. Terima kasih banyak, kita sudah bersama pada malam ini kurang lebih 90 menit. Dan akhirnya saya bersama rekan saya yang ganteng, memang dari tadi bilang ganteng gak jadi nggak enak. Baik, menyampaikan terima kasih. Kami berharap suatu ketika kita ketemu lagi di lain kesempatan. Selamat malam. Selamat malam. Baik, Bapak-Ibu sekalian, kita sudah melaksanakan rekaman sekaligus ngopi bareng di sini selama kurang lebih 90 menit.